Seorang aktor yang selama ini dikenal lembut, religius, dan jauh dari hiruk-pikuk konflik. Tiba-tiba berdiri di tengah badai krisis keuangan. Bukan di layar kaca, tapi di dunia nyata. Inilah kisah bagaimana Dude Harlino, wajah tenang industri hiburan, mendadak masuk ke pusaran masalah yang menyeret triliunan rupiah dana masyarakat. Selama 3 tahun, Dude dan Alisa Subandono menjadi wajah promosi Dana Syariah Indonesia, sebuah platform pembiayaan syariah yang dulu dipandang menjanjikan. Foto mereka ada di mana-mana, poster, iklan, hingga laman resmi perusahaan. Kami sebagai pendana real yang memang mempraktekkan, kami bergabung, kami menempatkan dana kami, dan kami mendapatkan keuntungan dan imbal hasilnya secara langsung. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah testimoni real di apa yang kami rasakan. Nah, kami ingin mengajak teman-teman semua di sini, yuk sama-sama kita hijrah finansial, karena kami sudah merasakan dampak baiknya. Maka insya Allah dengan itikat baik kita ya, saya doakan juga Mbak Riana juga teman-teman yang lainnya, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Oh iya, tadi kalau bicara nih Ica. Mungkin sedikit penambahan, kan tadi Mbak Riana bilang takut kalau ini tuh aplikasi bodong. Iya. Mbak nggak perlu khawatir insya Allah, karena seperti yang tadi kita sudah bilang di awal bahwa ini sudah diawasi secara legal oleh OJK dan bahkan sudah tersertifikasi, keluar nomor ISO-nya juga yang nanti mungkin Mbak bisa cek. Namun, ketika ribuan lender mulai panik karena dana mereka tak kembali, yang dicari publik bukan hanya manajemen, tapi juga Dude. Padahal, sejak Agustus 2025, pasangan ini tak lagi berafiliasi dengan PT DSI. Namun notifikasi di ponsel Dude tak berhenti berbunyi. Pesannya sama, "Mas, uang saya gimana?" Dan Dude pun angkat bicara bahwa ia tidak duduk di manajemen, tidak memahami dapur operasional, dan tidak punya akses ke mekanisme finansial internal. Namun ketika krisis pecah, tanggung jawab moral mendorongnya mencari tahu lebih dalam. Di titik itulah, gambaran besar mulai terlihat. DSI gagal mengembalikan dana sejak pertengahan 2025, laporan telah masuk ke OJK, audit sedang berjalan, tapi ada pensiunan yang menyimpan uang hari tua, orang tua yang menunggu biaya pendidikan, sampai keluarga yang butuh dana pengobatan. Total dana yang belum kembali diperkirakan lebih dari 1,2 triliun rupiah. Dude tahu ia bukan pejabat, bukan auditor, bukan bagian dari manajemen, tapi ia memilih bersuara. Menurutnya, krisis sebesar ini tak boleh berhenti sebagai bisik-bisik digital. Ia berharap lembaga berwenang turun tangan lebih kuat, memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan harapan pada platform ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya ingin menanggapi beberapa komentar dan juga DM yang masuk ke Instagram saya berkaitan dengan hal yang terkait dengan dana syariah atau DSI. Dan ini juga kelanjutan dari konten yang pernah saya posting beberapa waktu yang lalu terkait dengan hal yang sama. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya terus memantau dan juga mengikuti perkembangan yang ada baik dari media maupun dari media sosial. Dan yang berikutnya adalah sudah ada pertemuan antara perwakilan lender dengan pihak DSI dan juga membuat beberapa kesepakatan bersama. Dan satu hal juga yang menjadi catatan saya bahwa angka yang sudah diverifikasi oleh tim paguyuban lender memang angkanya sangat besar sekali, dan ini menjadi perhatian kita semua. Dan kemudian juga jumlah lender yang dananya tertahan itu juga jumlahnya cukup besar. Ada sekian ribu orang yang dananya masih tertahan hingga saat ini. Maka untuk itu kami benar-benar, saya sebagai mantan brand ambassador, saya berharap benar-benar bahwa DSI terus bisa berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kita berharap bahwa OJK sebagai regulator juga terus bisa membantu memberikan solusi-solusi yang memang saat ini sedang dibutuhkan oleh kita semua. Termasuk juga kita berharap kepada Komisi 11 DPR RI untuk bisa juga ikut membantu agar permasalahan ini bisa cepat selesai dengan baik. Maka saya akan mengawal ya bersama-sama, dan juga teman-teman lender yang sudah memberikan masukan dan sebagainya kepada saya, terima kasih banyak. Semoga ini kita berharap insya Allah bisa selesai dengan baik, dengan tuntas, dengan waktu yang sudah disepakati bersama-sama. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sisi lain, manajemen DSI mengumumkan pembayaran tahap awal pada 8 Desember 2025. Namun jumlahnya membuat banyak pihak terdiam, sekitar 0,2% dari dana pokok. Bismillah, saya mau info. Kemarin PT Dana Syariah mentransfer yang pertama proporsional ya. Berita acaranya proporsional 1. Saya ditransfer 227 dari uang saya 114 juta. Di logika itu gimana ya, nggak masuk akal lah. Kami menunggu berbulan-bulan ya. Mulai dari, kalau saya sendiri tahunya berita gagal bayar tuh dari September, tapi teman-teman lender DSI yang lain mulai bulan Juni 2025 sudah gagal bayar dan stop per Oktober. Nah, sedangkan per September masih bisa ngasih imbal hasil. Nah, berarti kan kalau per September ngasih imbal hasil bisa transfer kepada lender-lender, berarti kan datanya ada ya, terverifikasi. Kok bisa sekarang ngomong datanya hilang lah, gini lah, nggak konkret lah, nggak sama, nggak gini, harus baru disetujui kalau udah ada itu gini. Jadi saya berpikir kemarin Dana Syariah mentransfer 227 0,2% dari punya saya, dana pokok saya, yang tidak berlogika, tidak punya hati nurani, na'udzubillah min dzalik ya, yang zalim kepada lender DSI. Sisanya itu kemana? Seharusnya kan kami lender DSI menunggu berbulan-bulan, minimal paling tidak 25% atau 30% dari dana pokok kami. Kemana hati nurani mereka? Paguyuban lender DSI mempertanyakan janji manajemen bahwa seluruh dana bisa dibayar dalam setahun. Karena sejak Oktober, tidak ada peningkatan kas, tidak ada rencana pemulihan konkret, dan tidak ada transparansi mengenai arus kas. Mereka bahkan menyebut beberapa pernyataan manajemen sebagai indikasi ketidakteraturan struktural. Jika terus begini, langkah hukum bukan lagi ancaman, tetapi pilihan. Adapun terjadinya keterlambatan pencairan yang saat ini Bapak Ibu alami, itu terjadi karena berbagai kondisi yang kompleks, diantaranya terjadinya kelesuan ekonomi, kelesuan pasar properti yang mempengaruhi para borrowers atau peminjam dana di Dana Syariah, sehingga mereka terganggu bisnisnya, yang akhirnya mereka ada kesulitan untuk mengembalikan dana pinjamannya sesuai waktu dan jumlah, yang pada akhirnya juga membuat Dana Syariah ada keterlambatan pencairan ke pendana Bapak Ibu sekalian. Dalam situasi ini, kami tentu tidak tinggal diam. Jadi manajemen dan seluruh karyawan Dana Syariah berupaya keras melakukan penagihan yang intensif kepada borrower-borrower yang terjadi penundaan pembayaran ini. Bahkan sampai pada upaya melikuidasi atau menjual bersama agunan yang menjadi jaminan atas pinjaman borrower tersebut. OJK pun didesak lebih tegas. Pengawasan, kata para lender, tak boleh berhenti di administrasi. Harus ada audit menyeluruh, rencana penyelesaian yang jelas, dan tindakan nyata atas potensi pelanggaran. Di tengah semua kekacauan itu, Dude berdiri di posisi yang rumit. Bukan pelaku, bukan penentu keputusan, tapi pernah menjadi wajah kepercayaan publik. Dan hari ini, ia memikul beban moral dari kepercayaan itu. Suaranya mungkin tidak menyelesaikan persoalan triliunan rupiah, tapi setidaknya di tengah ketidakpastian yang menghimpit ribuan orang, ada satu figur publik yang memilih untuk tidak berpaling.